Kegunaan polimer. Kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak dan berbeda bergantung pada jenis polimernya. Berikut penjelasan jenis-jenis polimer secara manfaat dan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Polimer adalah senyawa makromolekul yang memiliki rantai yang sangat panjang yang tersusun atas gabungan dari molekul-molekul sederhana yang disebut dengan monomer. Monomer penyusun dari polimer dapat tersusun atas satu jenis spesies atau lebih yang akan saling berkaitan secara berulang hingga membentuk suatu rantai yang sangat panjang. Polimer secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu polimer alami dan polimer sintesis. Polimer alami adalah polimer-polimer yang dihasilkan dari produk alam seperti halnya karet alam, selulosa, dan pati. Sedangkan polimer sintesis merupakan polimer yang dihasilkan dari hasil rekayasa laboratorium sehingga bisa menghasilkan sifat-sifat yang diinginkan seperti plastik, PFC, dan teflon. Keberadaan produk berbahan dasar polimer di sekitar kita sangatlah banyak dan tak bisa dipungkiri tingkat bermanfaatannya yang sangat besar, baik itu merupakan polimer alami atau polimer sintesis. Berikut saya jelaskan contoh-contoh polimer besar kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah polyvinylchlorida atau PFC. Merupakan polimer sintesis yang bersifat homopolimer, yaitu polimer yang tersusun dari satu jenis monomer, yaitu vinylchlorida yang dihasilkan dari proses pergabungan atau polymerisasi adisi. Polimer ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan dasar pipa dan kates karena sifatnya yang kuat, tahan api, tahan panas matahari, tahan akan pengaruh biologi dan kimia serta murah. Baik, yang kedua adalah polyterafluoroethane atau PTFE atau teflon. Kalian pasti punya dong teflon di rumah. Nah, teflon ini merupakan polimer hasil pergabungan atau polimerisasi adisi dari monomernya yaitu beta-carotene yang digunakan sebagai bahan pelapis yang tahan panas, anti lengket, tahan bahan kimia pada alat-alat memasak atau alat dapur lainnya dan memiliki permukaan yang licin namun kaku. Dan yang ketiga adalah polyethene. Polyethene merupakan polimer yang dihasilkan dari proses adisi atau disebut pula polimerisasi adisi dengan monomer etena. Polyethene atau disingkat PE merupakan salah satu jenis polimer terpaplastik yang banyak dimanfaatkan sebagai plastik pembungkus atau bahan dasar pembuatan botol plastik. Namun, polyethene atau PE saat ini merupakan salah satu jenis limbah yang sangat limpah di alam dan bersifat sukar yang didegradasi sehingga banyak upaya untuk mengurangi penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat adalah polypropylene merupakan polimer yang dihasilkan dari proses adisi atau disebut pula sebagai polimerisasi. Adisi dengan monomer propena polypropylene disingkat juga dengan PP merupakan salah satu contoh polimer sintesis yang tergolong juga sebagai polimer termoplastik yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk produk kemasan, bahan dasar tekstil seperti tali dan karpet, alat-alat tulis sebagai wadah plastik, perlengkapan laboratorium dan juga beberapa komponen otomotif. Polypropylene PP lebih mudah terdegradasi ketika terkena sinar matahari jika dibandingkan dengan polyethene. Yang kelima adalah bakelite, merupakan polimer yang dihasilkan dari penggabungan atau polimerisasi kondensasi dari monomernya yang terdiri dari metanol dan fenol. Bakelite memiliki nama kimia polyoxybenzyl-pentylocastidrat, merupakan plastik pertama yang dihasilkan dari bahan sintesis yang bermanfaat banyak berbagai alat-alat plastik karena alat-alat listrik karena sifatnya non-konduktif atau tidak dapat menghantarkan arus listrik serta sifatnya yang tahan panas. Banyak juga dimanfaatkan sebagai plastik bahan dasar untuk mainan anak
terdiri dari alkohol dan asam. Polyester banyak dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan botol, pita, perekam magnetik, bahan dasar tekstil seperti baju atau kaos, tarpaulin, kano, serta penyekat sabut buat kabel atau pita penyekat lainnya. Polyester merupakan polymer yang bisa berubah bentuk ketika terjadi pemanasan, tetapi bahan dasar polyester akan mengkerut jika menjauhi api sehingga akan cenderung memadamkan api ketika jadi kebakaran. Nah, itulah kegunaan dari polimer yang saya bisa jelaskan. Demikian beberapa contoh jenis polimer beserta kegunaan dalam kehidupan sehari-hari.